Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu mengenai penambahan link pada tiap pertemuan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita diupayakan untuk setiap pertemuan terdapat video conference secara sinkronus. Untuk mempermudah, kita bisa sematkan link pada tiap pertemuan. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat seluruh 14 pertemuan ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Langkah selanjutnya adalah menambahkan link untuk video conference, baik itu menggunakan Zoom Meeting atau menggunakan Google Meet. Dalam video ini, saya akan mencontohkan menggunakan Google Meet. Untuk Zoom kurang lebih konsepnya sama. Sebelumnya, sekedar mengingatkan, untuk judul perkuliahan kita ada di atas, kemudian ini General Information dan label. Saya rasa di video sebelumnya sudah ada untuk bagaimana membuat label dan pertemuan seperti ini. Langsung kita akan menambahkan link video conference dalam setiap pertemuan. Langkah pertama adalah add an activity or resource. Maka akan muncul pop-up seperti berikut. Kita tambahkan resource, kemudian URL atau link. Maka akan muncul halaman sebagai berikut. Ada tanda seru, ini artinya harus diisi. Di sini adalah nama dan URL wajib diisi. Selain tanda seru tidak wajib diisi, boleh dilengkapi, boleh juga kosong. Nama di sini nantinya akan muncul sebagai link. Jadi ketika mahasiswa mengklik nama, maka akan otomatis menuju link. Jadi sebaiknya nama diberi keterangan klik di sini agar memancing dalam tanda petik mahasiswa untuk langsung mengklik link tersebut. Eksternal URL adalah link Zoom Meet atau Google Meet kita. Sebagai contoh, nama linknya sebagai berikut. Klik di sini untuk join perkuliahan. Kemudian di bagian link kita masukkan link Google Meet kita. Saran saya, kita masukkan link Google Meet yang sudah kita buat di Classroom. Karena kalau kita membuat link Google Meet yang langsung dari meet.google.com, maka akan ada expired time-nya. Jadi bisa saja link tersebut tidak bisa dipakai di kemudian hari. Namun, jika kita membuat link Google Meet dari Classroom, maka Classroom akan mengenerate otomatis link tersebut. Untuk pembuatan link di Classroom, nanti saya akan sampaikan setelah kita selesai menginputkan URL. Sebagai contoh, di tempat saya linknya sebagai berikut. Saya langsung paste dari Classroom. Kemudian di bagian deskripsi silahkan diisikan deskripsi dari link tersebut. Sifat dari deskripsi ini tidak wajib. Boleh diisi, boleh tidak. Misalkan di tempat saya isi sebagai berikut. Pastikan kita centang display description on course page agar deskripsi muncul di halaman utama. Di baris ke bawah dan seterusnya, terdapat pilihan lebih lanjut yang sifatnya tidak wajib. Namun, ada satu pilihan yang cukup bermanfaat, yaitu restrict access. Kalau kita klik, di sini ada access restriction. Artinya, link ini bisa kita setting kapan akan bisa dilihat mahasiswa dan kapan akan tidak lagi bisa dilihat oleh mahasiswa dengan cara add restriction. Kemudian pilih date atau tanggal. Di sini kita bisa memberikan pilihan tambahan kapan link ini akan tersedia untuk mahasiswa. Tanda mata terbuka artinya bisa diakses ketika kita klik
akan menjadi tanda mata disilang, artinya tidak bisa diakses atau tidak nampak. Sebagai contoh, link ini akan nampak pada tanggal 21 dan hilang pada tanggal 22 jam 11 malam. Maka kita klik nampak tanggal 21 September, misalkan pada jam perkuliahan kita 8.50, dan akan hilang. Ditambah lagi add restriction date pada tanggal 22 September jam 23.55. Perlu diperhatikan, ini adalah available dari atau from tanggal sekian until. Untuk hidden-nya diubah until ya. Ini di hidden kemudian diubah until 22 September. Maka link ini hanya akan bisa diakses pada jam berikut. Perlu diperhatikan, untuk restrict access ini tidak hanya di link, tapi hampir di semua activity terdapat konfigurasi untuk restrict access. Saran saya, untuk pengaturan restrict access ini nanti ketika kita sudah selesai membuat semua link pertemuan, baru kita edit satu-satu. Lalu kita pilih Save and Return to Course. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Akan tersedia pada tanggal sekian dan sebelum tanggal sekian. Dikarenakan link Google Meet tadi statis, bisa kita gunakan terus-menerus, maka kita bisa melakukan duplikasi link tadi untuk semua pertemuan yang sudah kita buat. Untuk menduplikasi, pilih Edit dan Duplicate. Maka akan muncul link yang sama persis dengan link yang kita duplikasi tadi dengan keterangan copy. Untuk memindahkannya, kita bisa langsung saja drag, pilih panah, kemudian drag ke pertemuan berikutnya. Seperti saran saya tadi, untuk restriction sebaiknya kita edit di akhir ketika kita copy semuanya, karena ini akan sama persis hari dan tanggalnya. Jadi misalkan ini minggu pertama, ini minggu kedua, maka kita harus edit ulang tanggal available-nya dengan cara edit, kemudian edit setting, dan bagian restrict access, sesuaikan tanggalnya. Mungkin minggu depannya yaitu tanggal 28 sampai tanggal 29. Kemudian kita save and return. Maka di sini akan tersedia pada tanggal 28. Perbedaan dengan yang atas sudah bisa diklik, sedangkan yang bawah masih abu-abu. Baik Bapak Ibu, kurang lebih demikian cara membuat link. Saya lanjutkan bagaimana cara kita mengenerate link agar statik untuk Google Meet. Langkah pertama, kita menuju classroom kita dengan alamat classroom.google.com. Kemudian, silakan membuat kelas baru. Di bagian kanan atas, kita create class. Pastikan kita login dengan akun Google Amikom. Class name, silakan namanya, misalkan punya saya pelatihan LMS. Untuk isian lainnya, boleh diisi, boleh kosong. Saya kosongkan saja, kemudian langsung create class. Maka akan muncul halaman yang kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan link Google Meet yang statis, tidak berubah-ubah, maka kita klik Generate Meet Link di bagian banner. Kita klik, kemudian kita klik Generate Meet Link. Maka akan muncul link Google Meet seperti ini. Inilah link yang akan statik terus-menerus, tidak akan berubah dan bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian kita copy boleh atau langsung save. Link inilah yang kita gunakan untuk input link pada LMS tadi. Baik Bapak Ibu, demikian
tutorial membuat link pada LMS. Semoga bisa membantu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.